banyak sekali orang-orang yang pernah kami jumpai ya, khususnya anak-anak indigo yang dia itu sering melihat banyak penampakan noni-noni Belanda, ya orang-orang prajurit-prajurit Belanda, dan bahkan penampakan yang lainnya. Kalau pas tadi di mobil itu saya lihat di rumah depan itu ada yang liatin, pertamanya buras sebenarnya ya, tapi lama-lama kelihatan matanya, terus kayak saya lihat sih kayak pocong gitu. Cuma kayak yang rumah ini depan itu kayak ada orang yang liatin terus. Tadi waktu baru sampai sini itu saya langsung dengar teriakan dari sini, kayak anak-anak sih sebenarnya. Ada cewek gede banget, rambutnya pirang. Bisa kita lihat teman-teman, tempatnya memang begitu lembab ya, dan ada satu cahaya yang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MF Official dimanapun Anda berada, mitos, tahayul, dan kurafat akan terus menjamur di tengah masyarakat selama kisah-kisah hantu selalu tersebar luas. Terkhusus kisah para indigo yang ditampakkan wujud mereka yang tak kasat mata. Pada episode kali ini, Ustadz Faizar bersama saya akan menemui dua gadis indigo yang memiliki kemampuan melihat jin di sebuah perumahan kosong milik kolonial Belanda di masanya. Perumahan ini berlokasi di Kalibagor, tepat di depan pabrik gula yang fenomenal dengan keangkerannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MF Official. Saat ini kita berada di rumah Belanda di area atau di daerah Kalibagor, Banyumas, dan langsung saja kita ngobrol sama Ustadz Faizar. Kira-kira ini kita akan mau ada apa ini Ustadz untuk yang kali ini nih, episode kali ini? Jadi ini kita ada di perumahan ya, bekas perumahan Belanda di Kalibagor, Jawa Tengah ya, di Banyumas. Mungkin teman-teman yang dari area Banyumas, khususnya dari area Sokaraja, Kalibagor, Banyumas, insya Allah tahu tentang area atau komplek dari perumahan Belanda yang sudah tidak terpakai lagi. Ini tepatnya ada di depan pabrik gula ya Ustadz ya? Di depan pabrik gula Kalibagor. Itu di sini banyak sekali orang-orang yang pernah kami jumpai ya, khususnya anak-anak indigo yang dia itu sering melihat banyak penampakan. Ya, penampakan noni-noni Belanda, ya orang-orang prajurit-prajurit Belanda, dan bahkan penampakan yang lainnya. Nah, berangkat dari situlah ya saya khawatir mitos ini terus-menerus terpelihara, kita mesti putus rantainya. Ya, kita putus rantai tahayul dan khurafat sampai di situ saja ya. Jadi nanti kita akan buktikan juga, kita akan temui beberapa narasumber yang indigo. Kita akan buktikan bahwasanya sebenarnya penglihatan itu adalah penglihatan palsu atau semu saja, karena insya Allah saya yakin apa yang dilihat satu orang dengan yang lainnya yang diganggu oleh jin, dia akan berbeda satu sama lainnya. Kita akan temui narasumber pertama kita dulu. Baik, kita nanti akan kupas lebih dalam lagi tentang perumahan Belanda yang ada di depan pabrik gula ini. Masih tetap terus di MF Official. Kita langsung ke narasumber yang pertama Ustadz ya. Mbak Sinta dan Mbak Liva, tadi begitu masuk lewat sini apa yang Mbak rasakan? Sinta dulu deh. Kalau pas tadi di mobil itu saya lihat di rumah depan itu ada yang liatin, pertamanya buras sebenarnya ya, tapi lama-lama kelihatan matanya, terus kayak saya lihat sih kayak pocong gitu. Pocong. Oke. Di rumah Belanda ada pocong nggak Ustadz ya? Kepala aja sih. Oh, cuma atasnya. Mungkin beliau mau alaf ya. Sinya, Mungkin Ustadz. Sinya sudah masuk Islam. Kalau Mbak apa yang Mbak lihat? Kalau tadi sih pas pertama yang kesana itu udah rada mual gitu kan, pusing. Terus nyampe depan sini jalan juga mul-mul kayak mau muntah tapi nggak bisa kayak gitu. Mbak lihat apa yang dilihat sama Mbak Sinta enggak? Cuma kayak yang rumah ini depan itu kayak ada orang yang liatin terus, diem tapi ngeliatin. Seperti ada, seperti diawasi orang gitu Mbak. Iya. Sosoknya? Liva. Kayak cewek. Ini dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya. Mbak Sinta melihat pocong sosoknya, adapun Mbak Liva
melihatnya sosok cewek. Sosok wanita, Ustaz. Sosok Iya, wanita. Kuntilanak? Nggak tahu, kayak udah amburadul gitu. Amburadul ya, oke. Ya nanti akan kita bahas kenapa antara satu dengan yang lainnya, ya kok bisa berbeda apa yang dilihat. Nah, nanti ada bahasan khusus masalah ini. Sekarang kita mungkin keliling dulu ya. Sinta dan Khalifah penasaran dengan sosok yang mereka lihat dan suara teriakan anak kecil dari dalam rumah kosong ini. Tadi waktu baru sampai sini itu saya langsung dengar teriakan dari sini, kayak anak-anak sih sebenarnya. Cuman tadi saya lihat-lihat belum ada, jadi pengen lihat. Barangkali ada, tapi tadi rame banget sih. Mbak Liva denger nggak? Nggak sih, cuma langsung mual lagi gitu. Tapi keras banget loh padahal tadi. Cuma tadi tuh pas denger teriakan cuma pas habis yang muntah di depan itu kayak kayak gitu. Tapi ini nggak bisa, terusnya apa ya? Kayak banyak anak-anak kayak gitu. Ada cewek gede banget, terus rambutnya pirang. Pirang? Tapi aku nggak lihat mukanya sih. Di mana? Di sana. Subhanallah, kuatnya aura mistis membuat gesekan di jiwa Sinta sehingga membuatnya muntah-muntah. Ustadz Faizar memasuki lorong yang dikatakan ada sosok wanita Belanda di situ. Tempatnya memang begitu lembab ya, dan ada satu cahaya yang masuk seperti itu. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bahwasanya antara cahaya dan juga kegelapan ini adalah majelisnya iblis. Makanya kita dilarang oleh Nabi SAW untuk duduk-duduk ya antara cahaya dan juga kegelapan, bayangan ya. Nah ini ya pasti sangat disukai karena tempatnya lembab begini. Jangankan rumah yang sudah tidak terpakai, rumah yang terpakai saja setan atau jin suka tinggal di dalamnya. Oleh karenanya kita disunahkan oleh Nabi SAW ketika masuk rumah baca bismillah. Bismillah dan baca assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika di rumah itu tidak ada orang. Gunanya untuk membuat rumah itu supaya lebih tentram dan damai. Nah, kita langsung jalan-jalan lagi. Jiwa Khalifah berkeinginan kuat untuk masuk ke rumah angker tersebut dan melihat siapa sosok makhluk yang mengintainya dari tadi. Apa sih Ustaz, kenapa ya kalau dari situ ke sini tuh dari tadi tuh kayak kepalanya tuh kayak berat, malah kayak pingin mati gitu. Terus tadi tuh kayak nggak tahu kenapa, tadi kan muntahnya kan di situ pas masuk kayak berat banget. Terus kesini juga kayak pingin muntah terus makanya pingin kesini tapi nggak bisa, nggak ada akses. Kayak emang kan tadi kayak ngeliatin tuh di sini terus gitu kan, kayak penasaran banget gitu. Ada mata yang ngeliatin, tapi aku nggak lihat badannya, cuma kayak mata aja. Ini mukanya udah nggak ada deh, cuma matanya aja. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita meruqyah Mbak Sinta dan Mbak Liva di masjid ya. Dan di sana insya Allah jauh lebih tenang dan insya Allah prosesnya juga lebih efektif. Nah, kita cukupkan dulu di perumahan Belanda ini. Kita langsung menuju ke Masjid Salahuddin untuk kemudian menjalani terapi untuk kedua sahabat ini. Mari kita ikuti. Karena kondisi tidak kondusif, maka dua gadis ini kami bawa ke Masjid Salahuddin Sokaraja untuk diruqyah lebih lanjut oleh Ustadz Faizar.
Bagaimana kelanjutan Ruqyah Sinta dan Khalifah? Nantikan di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.